Nah, ini ada sejumlah perilaku komunikasi kita yang itu salah Bapak Ibu, tapi kita nggak tahu bahwa itu salah. Jadi kesalahan itu terus-menerus dilakukan, bahkan turun-menurun mungkin, karena tidak ada koreksi atau tidak ada evaluasi. Sehingga generasi yang muncul bisa jadi kita terkaget-kaget, "Kok begini ya pas SMP anak kita ngelawan? Kok jadi begini ya? Dia bingung sendiri mau apa?" Belum lagi ada pengaruh gawai, sosial media, dan seterusnya. Kita ngomongin dulu internal saja dulu, saya nggak ngomongin HP-HP dulu, kita ngomongin diri kita sebagai orang tua, lalu mengasuh anak melalui komunikasi. Apa kesalahannya? Satu, komunikasi tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Nih, paling heboh tuh pagi hari ya Bapak Ibu, orang tua juga mau bekerja, ya, anak juga mau sekolah, apalagi hari Senin. Awal kita melakukan aktivitas sebelumnya hari libur Sabtu Ahad, ya. Tergesa-gesa efeknya apa Bapak Ibu? Anak tidak dengar, anak lupa, anak tidak ingat, tidak ngerti, ya. Sementara kita berpikir sudah ngomong, sudah kirim pesan dan berharap ada perilaku yang muncul setelah pesan-pesan itu. Di sisi lain anak ingat aja enggak Bapak Ibu, alih-alih melakukan pesan-pesan ibu itu, ya. Contoh sehari-hari bisa kita ingat-ingat Ibu. "Ayo dong Kak, jangan main HP terus dong, udah jam berapa nih, lihat belum sarapan, belum mandi, tuh sopir udah nunggu tuh kan jalanan jauh, belum macet, Kakak jangan main HP dulu. Nih ayah juga mau pakai mobil, Kakak nggak sendirian, jangan egois. Tuh adiknya juga perlu diantar ke TK. Mbak juga, Mbak jangan di situ aja pun Mbak, ambilin bajunya, ambil seragamnya." Ya, kita merasa sudah berpesan, ya. Tapi itu komunikasi tergesa-gesa. Jangan kaget-kaget ketika kita bertanya, "Kak, udah Kak melakukannya?" "Mbak, udah Mbak." "Melakukan apa Nyonya?" Atau Kakak, "Mama ngomong apa Mah? Pesan apa Mah?" Kita jadi marah. Terus begitu Bapak Ibu ya. Kualitas komunikasi sehari-hari jadi seperti itu. Merasa sudah berpesan, ternyata yang menerima pesan ingat pun tidak, bahkan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Atau malah mempertanyakan, "Emang Mama pesan apa ya?" Yang kedua, lupa bahwa setiap anak itu unik, berbeda, ya, satu sama lain, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. 3 anak kita seragamin, ya. 3 anak kita perlakukan sama, pada setiap anak beda. Misalkan yang satu senang matematika, dia nggak usah diajarin lama-lama udah bisa ngerjain tugas sendiri. Anak kedua misalkan justru menonjolnya di bahasa Inggris. Anak ketiga misalkan justru menonjolnya di hafalan Quran, cepet banget gitu ya. Sementara yang lain kakak-kakaknya kesusahan, lupa lagi, tapi kita mintanya harusnya udah bisa. Tuh lihat tuh adiknya sebentar udah langsung hafal, kamu kakaknya mana? Duluan sekolah kok masih belum hafal-hafal, males kamu, nggak pengen emang disayang Allah, udah terus gitu ya. Pada setiap anak unik. Tapi komunikasi kita, lontaran kita menyeragamkan. Si adik bisa, masuk kakak nggak bisa? Kan mamanya ini juga, ayahnya juga itu juga nggak ganti. Kok kamu nggak bisa sih kakak? Males kamu dan seterusnya ya. Kalau udah Al-Quran aja malas. Kalau main futsal duluan. Nah udah jadi kita ngomong Bu ya, berkomunikasi, tapi tidak berkualitas ya. Bahkan anak pun tidak ingat ya. Kita lupa bahwa setiap anak unik. Dan kita merasa sudah ngasuh Bu, udah ngasih tahu. Yang ketiga, kita tidak membaca bahasa tubuh anak. Nah, apalagi sekarang di hadapan saya adalah Bapak Ibu orang tua murid kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemampuan berbahasa mereka masih minimal ya Bapak Ibu, kosakatanya belum kaya, perbendaharaan katanya belum banyak ya. Bisa jadi kita ngomong, baik itu guru maupun orang tua, kita ngomong ternyata nggak nangkep ya. Saya pernah suatu saat di TPA tempat saya berkegiatan, saya bilang, "Anak-anak hari Senin depan, ini sekarang Senin, nah seminggu lagi, Senin lagi, itu kita akan tes." Saya merasa dengan nyantai dan nyaman bilang kosakata tes. Mau tahu Bu apa yang terjadi? Anak sampai di rumah bilang ke uminya, "Umi, tadi Bu Wulan ngomong Senin depan tes apaan sih Mi?" Gitu. Saya menggebu-gebu waktu menyampaikan itu ke anak, jadi perlunya kita belajar lagi di rumah, ulang-ulang
ulang-ulang pelajaran sudah disampaikan, nanti akan ditanya, anak-anak mengisi kertas atau apa gitu ya, saya sampaikan seperti itu. Ternyata sampai rumah anak tes itu apa, dia nanya ke orang tuanya, ya, dan orang tuanya menghampiri saya, "Bu Wulan pesan apa waktu di TPA?" dan seterusnya, gitu ya Bu. Jadi kadangkala kita sibuk dengan kosakata yang udah kita sampaikan, kita pikir itu udah dimengerti, ternyata anak belum mengerti. Tambah lagi kita nggak baca bahasa tubuh anak, apakah anak tersenyum, apakah anak ngantuk, apakah anak semangat mendengarkan, atau anak cuek aja ngobrol. Kita nggak perhatiin, sibuk dengan pesan apa nih yang harus saya sampaikan, apa yang anak harus ketahui ya. Padahal lewat bahasa tubuh sesungguhnya anak juga mengirim pesan. Nah, kita abai gitu ya. Contoh ya Bapak Ibu ya, misalkan anak sudah mulai nguap gitu ya. Kita terus aja ceramahin, terus aja nyelesaikan ya. Padahal anak lewat nguap sudah kirim pesan ya, kirim pesan bahwa apa Bu, Pak ya, kalau nguap ya berarti kan sudah lelah, sudah ngantuk, mungkin boring ya, mungkin juga bete atau apa ya. Nah kan harus kita skip dulu, berhenti dulu, atau bukalah, alihkan dulu, nanti kembali lagi ke pokok pembicaraan misalkan gitu ya. Komunikasi perlu mengamati bahasa tubuh anak. Dia ngirim pesan lewat bahasa tubuh, tapi kita enggak maknai. Yang keempat, alih-alih baca bahasa, alih-alih memahami perasaan. Di nomor 3 aja anak sudah tidak dalam perhatian kita untuk bahasa tubuhnya. Jadi keempat lebih sulit lagi ya. Karena memahami perasaan ini lebih dalam lagi yang harus kita pahami tentang anak. Ya, jadi kita orang tua berkomunikasi, mengasuh anak dalam keseharian, tapi abai terhadap perasaan anak. Manusia selain butuh makan, minum, ya, butuh tidur, butuh rumah tempat bernaung, tempat kita istirahat, ya, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Manusia juga Bapak Ibu butuh perasaannya didengar, diterima, dihargai, dipahami, ya, dimengerti, ya, dikenali nama perasaannya. Kan itu nggak mudah menebak perasaan apa sedih anak kita, apa gembira, apa terpukul, atau galau, ya kita nggak tahu. Padahal kita sedang mengasuh anak lewat ngomong, kita abaikan, ya. Baik. Kemudian komunikasi yang tergolong juga salah tapi terus-menerus kita lakukan, kita tidak melakukan mendengar aktif, ya, tidak menyimak, tidak mendengarkan. Mungkin hanya mendengar, iya. Kualitasnya seperti kita mendengar tukang bakso gitu, oh bakso, nggak paham itu tukang bakso yang mana, pakai baju apa, yang rasanya apa, dapat sambelnya apa enggak, dan seterusnya. Ya, demikian juga kurang mendengar aktif itu, kita nggak paham sesungguhnya anak tuh pesannya apa, ngomongnya subjek, predikat, objek pelengkapnya seperti apa, siapa yang sedang gembira, gembira karena apa, gembiranya ada di mana, berapa lama, ada aktivitas apa, dan seterusnya. Dosa kita tidak mendengar aktif. Kita hanya oh ya dia dari rumah nenek udah titik. Padahal misalnya di rumah nenek ternyata habis nonton pornografi, habis dapat bully dari keponakannya dan lainnya, kita nggak tahu. Ya, itu karena antara lain kita kurang mendengar aktif. Keenam, bisa juga komunikasi yang disebut salah atau keliru, kita seringnya kamu sih gitu ya. Kamu sih nggak dengerin mama tuh kan. Ingat nggak kata Pak Guru Kepala Sekolah, apa waktu upacara? Kan pesan ini. Nah, kamu ternyata enggak. Nah, misalkan gitu ya. Kamu lagi ya. Kamu, si anak kita tudung ya. Kita tuding dia lagi. Emang nih kakak emang begitu? Susah. Nah, udah kakaknya disalahin, ditambah label ya. Jadi komunikasi saat itu bukan komunikasi yang bergizi. Ya. Nomor 7, menggunakan 12 penghalang komunikasi. Ya, kita ngomong tapi justru menghalangi Bapak Ibu. Tidak terjadi kerjasama, tidak saling mengerti. Ya, tapi kita merasa sudah ngomong. Nah, seperti apa 12 penghalang nanti kita akan bahas lebih rinci. 8 MKM, istilah ini digunakan oleh Profesor Dr. Tun Kurniasih Bastaman, ya, psikiater anak. Model komunikasi menyimpang, yaitu orang tua yang dalam berkomunikasi
punya konsep dalam dirinya anak itu seperti anak bawang, seperti bau kencur, yang nggak ngerti apa-apa, pokoknya nurut aja deh, anak tinggal dikomandoin aja selesai, ya, biar nggak ngomong kelamaan, ya. Jadi si pengasuhannya itu bahasa singkat-singkat, ya. Padahal membangun anak, ya, memberi pesan, apalagi anak kelas 1, 2, 3, pesan itu perlu disampaikan dengan kosakata yang memadai, dengan waktu yang pas, jadi bisa terburu-buru, dan ada dialog sebelumnya, sebelum akhirnya kita tutup komunikasi itu. Ya. Sementara kita bawa konsep di pikiran kita, anaknya anak kecil, anak bau bawang, dan seterusnya. Ya. Maka terjadilah perkembangan kepribadian anak menurut Dr. Kun Baslaman, bisa jadi anak kepribadiannya menyimpang atau schizofren. Next. Nah, jadi ada 6 jurus, Bu, yang kita akan dedel, ya, kita akan otak-atik di 6 ini, Bu. Kita masuki satu persatu, ya, Bu. Yaitu mengenali dan menghindari penghalang komunikasi. Kalau udah kita kenali, hindari, ya, Bu, ganti dengan komunikasi yang MA dan PS, dan memahami perasaan. Yang kedua, memahami perasaan. 3, yuk ngomong, selain ngomong kita juga cermati bahasa tubuh anak, karena bahasa tubuh tuh mengirim pesan. 4, mengenali masalah siapa, ya, siapa yang bermasalah, dia harus menyelesaikan masalah. Kita bantu seperlunya. Nomor 5, kita juga perlu mendengar aktif. Seperti apa mendengar aktif? Itu sebuah teknik mendengar, ya, terutama ditujukan sangat tepat digunakan, ya, ketika anak bermasalah, ketika kita nolak permintaan anak, dan ketika kita enggak setuju dengan cap-cap negatif yang diberikan kepada kita. Ya. Nomor 6, yuk berkomunikasi dengan menggunakan PS, bukan kamu-kamu. Next. Kita masuki satu-satu, ya, Bu. Apa itu penghalang komunikasi? Perkataan kita atau the way kita, sikap kita ketika kita ngomong, ya, kepada anak, itu sikap kita adalah tidak menerima anak, sehingga anak tidak merasa berharga lewat omongan kita, Ibu, ya. Nah, akibatnya apa, Bu? Fatalnya, ya udah, anak nggak mau komunikasi lagi sama mama, nggak mau curhat deh, ngomong aja ogah, apalagi mau sharing-sharing, ya, apalagi mau minta pendapat, solusi, ya. Terus lalu sharing kemana? Ke medsos, Bu. Media sosial. Nah, media sosial orang sedunia, nggak tahu orang di seberang sana tuh orang baik atau orang nggak baik, orang yang punya nilai atau orang tidak punya nilai, dan seterusnya. Ya, dia lebih mengakrabi orang di sana, bukan orang di dalam rumah, apalagi orang tua, ya, yang menampung amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini, Bu, 12 itu. Cara kita ngomong, Bu, ya, isinya perintah aja. Kak, bangun, Kak. Bangun. Nah, udah itu ngomongnya gitu. Udah tau mau pergi. Bangun sih, udah gede kan? Nah, udah minta, ya. Menyalahkan. Nah, ini saya masuk ke sini saja, ke tabel-tabelnya. Apapun itu penghalang komunikasi, ya, jenisnya yang orang tua gunakan, sebenarnya orang tua ada tujuannya, Bapak Ibu. Kenapa sih orang tua memerintah? Biar cepat selesai lah. Nggak bertele-tele, kan cepat to the point. Yang pesan yang ditangkap anak harus patuh, tidak ada pilihan, nggak boleh kreatif-kreatif, nggak boleh tanya jawab, pokoknya tergantung, ya tergantung Bapak Ibu aja deh, gitu, ya. Nah, padahal lewat komunikasi kan kita ngasuh, Bapak Ibu, bukan ngobrol selesai gitu sama tukang sayur selesai, ya. Dia akan terus hidup di lingkungan kita dan dia berkembang kepribadiannya, cara dia menyelesaikan masalah dan seterusnya. Sementara ini tergolong penghalang komunikasi, gitu, ya. Kedua, menyalahkan. Tugas kita atau tujuan kita lewat komunikasi menyalahkan itu sebenarnya mau ngasih tahu, ini loh kesalahan kamu, jangan diulang lagi ya, Nak. Tapi yang ditangkap anak, Bu, kecenderungan kita menyalahkan, ya, aku emang nggak pernah baik, aku nggak pernah benar, aku salah terus. Ya, kalau sampai dia memilih itu, dia membahasakan dirinya self-talk. Saya emang kalau ngomong nggak pernah benar, saya itu emang nggak baik, buktinya mama nyalain saya terus, ya apa-apa saya emang saya nggak, anak yang nggak baik. Nah, berarti kan akan konsep diri yang terbangun, konsep diri negatif, ya, cikal bakal, nggak percaya diri dan seterusnya lah, ya, yang perkembangannya tidak kita harapkan. Meremehkan, tujuannya sih orang tua lebih tahu loh, mama tuh tahu
ayah tahu, lebih tahu dari kamu gitu ya. Nah, anak yang ditangkap oleh anak, aku nggak berharga, aku mampu. Emang apa-apa mama yang pintar, bapak yang pintar, aku udah kelas 6 memang nggak mampu apa-apa, nggak bisa. Nah, kan itu juga konsep diri yang negatif ya. Banding-banding ya, atau membanding-bandingkan. Ya Bapak Ibu, bandingin anak sama antar anak, kakak ke adik, adik ke anak, kita banding-bandingin tuh. Adiknya udah bisa, kakaknya mana? Atau tuh tetangga depan udah bisa ini, kamu kok begini-gini. Tuh, tujuan kita sih sebenarnya memotivasi tuh, lihat tuh ada yang udah bisa, kok kamu masih jalan di tempat misalnya gitu ya. Yang diterima oleh anak adalah tidak diterima, tidak disayang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia merasa tidak disayang, ya dia bisa jadi kesel sama adik yang disayang gitu ya. Sehingga terjadilah adik kakak perseteruan yang tidak kunjung habis ya, iri-irian dan seterusnya. 5, mencap, dasar gitu ya. Dasar nggak bersyukur, dasar malas, pokoknya cap-cap yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu. Nempel itu, Bapak Ibu kebayang ya, dicap itu seperti kita kasih stempel ke dahi kita, tek malas, tek bodoh, tek nggak bersyukur, tek ceroboh. Nah itu baru hari Senin misalkan ada yang ngomong gitu, dasar kamu malas. Hari Selasa pihak lain ada yang ngomong, dasar kamu teledor. Ada lagi itu baru Senin Selasa. Nah padahal di ASU itu tahunan Bapak Ibu. Kebayang ya? Apa yang diterima anak, ya tergantung isi labelnya, dasar kamu males, that is me, yang diterima oleh anak, ya itulah saya, emang saya males. Ya, gitu. Yang keenam, ngancem-ngancem. Awas ya, kalau nggak ini, lihat ya. Tujuan kita lewat ngancem sebenarnya biar nurut, biar selamat, jangan kasih gagasan yang lain, biar mudah nurut aja di bab ini gitu. Ya, tapi yang kalau diancam Bu, efeknya cemas, takut ya. Ya kayak kita kalau di dunia kerja ya diancam, ada kabar kamu akan di PHK. Ilah cemasnya kayak apa tuh Bu? Ada bocoran kayak nama kamu termasuk list yang mau di PHK. Wah cemasnya kayak gimana Bu kita dunia kerja ya. Nah seperti itu kalau kita mengancam-ngancam ya. Mungkin bisa jadi kita nggak lakukan Bu. Ancaman isapan jempol, wah ada efeknya juga. Nggak bisa dipercaya nih Mama. Nggak bisa menimbulkan rasa aman nih Mama. Ya, dia cari aman. Nah, cari amannya sekarang kan tantangan zaman Bu ya banyak ya. Dia cari amannya, cari damainya apa? Ya cara-cara yang dia tahu anak kita. Ya, bisa jadi ke rokok, narkoba, seks bebas, pacaran dan seterusnya, ya, nyolong dan seterusnya lah. 7 diceramain ya. Bukan ceramah nggak boleh ya, Bu. Tapi kalau ceramah tidak timing ya, tidak pada tempatnya, itu membuat orang tidak mengambil hikmah dari ceramah, tapi justru rewel banget, bawel lah. Sok tahu nih gitu ya. Bukannya bener ya ayah ngomong gini, pesannya gini, kita kan nggak tahu, malah bukan gitu Bapak Ibu, ketika ceramah itu tidak timing ya, atau tidak dibutuhkan tapi kita meneruskan ceramah itu ya, sehingga pesan-pesan baik pun tidak masuk dalam memori anak ya. Ini terus 8, 9, 10, 11, 12 ya, mungkin ya. Tujuan kan kamu dulu gini. Nah sekarang kan udah nggak dulu lagi. Anak kan ada ruang untuk berubah. Tapi kita tarik lagi dulu kamu gini. Makanya Mama nggak percaya. Coba kalau waktu gini anak jadi ngedown. Ya Bu, ngedown. Ya saya udah berusaha berubah. Kayaknya kok masih ditangkap Mama. Ini ya kamu dulu gini gitu. Itu padahal mendidik anak ya Bu ya, saat kita gaya komunikasinya day by day, hari demi hari, itu membentuk karakter anak juga. Dan seterusnya ya Bu ya. Berikutnya nih Bapak Ibu. Sehingga berjalannya waktu sampailah dia kendi jiwanya. Ada yang disebut kempot, ada yang disebut kencang, ya, montok ya. Yang satu keriput ya, yang satu berbobot, yang satu ringan gitu ya. Apanya? Tabung jiwanya ya. Jiwa yang kencang, montok gitu ya. Punya prinsip, punya kokoh, tertanam baik nilai-nilai yang disampaikan lewat orang tua atau lewat guru ya, dia akan membawa dirinya dengan baik ya, menjadi korota ayun ya, dia menjadi bagian dari
bukan bagian dari problem ya, tapi justru bagian dari penyelesaian masalah. Kalau yang kendi kempot, ya anak-anak yang menjadi bagian dari problem, ya bermasalah gitu ya. Kendi kencang dapat kepribadian yang kendi kencang tentu lewat pengasuhan yang lain di situ orang tua, nenek, guru, kakek, kakak, paman, bibi dan seterusnya ya, mbaknya, sopir, teman ya. Ada pengakuan, penghargaan, pujian, ya, ada kasih sayang, ya, ada penerimaan, ya, kata-kata yang tulus, ya. Sementara yang kendi kempot, ya sebaliknya, ya, yang tadi 12 tadi itu penghalang komunikasi. So what ya? Jadi harus gimana nih, ya? Ya, kita akan memasuki poin-poin berikutnya, ya. Ini Bu baca saja, saya tidak melisankan penjelasannya. Selanjutnya, yuk setelah mengevaluasi, wah dari 12 penghalang ini, kayaknya saya ada yang nomor itu deh, Ibu tandai. Terus apa? Hindari goodbye. Goodbye 12 penghalang, ganti. Nah ini sekarang mau ngomong ganti apa ini, masuk ke hashtag berikutnya. Memahami perasaan. Manusia bukan hanya butuh pakaian, sandang, pangan, papan, ya, tapi manusia juga butuh perasaannya diperlakukan 5 hal. Didengar, ya, dinamai perasaannya, diterima, dimengerti, dihargai. Itu manusia butuh itu, Bapak Ibu. Even bayi. Bayi Bapak Ibu yang kita pikir, kan bayi anak TK nggak ngerti apa-apa lagi lah, udah. Oh, siapa bilang tidak ngerti apa-apa? Sangat mengerti Bapak Ibu. Kita gendong anak dengan kita kesel, ya kita capek, itu ayunan gendongan aja bayi bisa berhenti nangis atau malah tambah rewel. Itu artinya apa, Bu? Walaupun dia tidak berkata-kata, dia belum punya kemampuan berbicara, rewelnya dia memberi sebuah reaksi perasaan. Ya, ketika kita ayunannya kenceng atau sabar, tulus, rela berlama-lama supaya dianteng, atau kita ngeburu-buru biar cepat tidur. Ya, jadi even dia itu bayi, dia sudah bisa merasakan apakah ayunan kita, ayunan perasaan sang ibu atau sang ayah, kakek nenek yang sedang marah atau sedang kesel, kelamaan nggak tidur-tidur, bayi bisa merespon. Jadi 5 ya Bapak Ibu, didengar, ya, dinamakan, diterima, dimengerti, dihargai. Manusia butuh perasaan diperlakukan 5 itu. Kita masuk, ada apa dengan perasaan? Fungsinya apa sih? Kok harus diperlakukan 5? Kalau enggak emang ada konsekuensi apa? Ya ini bicara soal fungsi perasaan. Ya, perasaan negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi anak. Ya, kalau yang muncul di anak perasaan negatif, ya, misalnya perasaan negatif pada sekolah, kagak mau sekolah, Bu, banyak aja alasan. Ya, gurunya galak lah, nggak ada temen lah, nggak ngerti lah ini, nggak asik lah, dan seterusnya. Ogah sekolah. Menghambat ya Bu, perkembangan dia untuk menuntut ilmu, untuk berinteraksi lebih lanjut dengan orang-orang di luar rumah. Ya. Sebaliknya perasaan positif bisa meningkatkan kapasitas daya serap otak, bisa mau beraktivitas sosial, bisa mau kerjasama, ya, nggak repot untuk membangun kerjasama sama dia. Itu kalau anak punya perasaan positif. Ya. Jadi bisa dibayangkan perasaan negatif menghambat pertumbuhan pribadi. Kenapa? Karena menginspirasi untuk perilaku negatif yang nggak mau sekolah tadi ya contoh. Perasaan positif meningkatkan kapasitas daya serap otak, mau membangun interaksi, mau komunikasi lanjut, mau membersamai kita, ya. Nah itu kalau perasaan positif. Ya. Misalkan Bu hujan ya Bu, sopir kita nggak masuk, kita belum mampu mengendarai mobil. Kita bilang gini, udah deh hari ini jenanya masa sekolah ya, nggak ada yang nyopir. Kalau perasaan positif anak kuat terhadap sekolah, dengan gurunya, dengan teman-teman, enggak mah, aku mau masuk mah, sayang mah, enak mah pelajarannya, pokoknya aku mau masuk mah, nggak mau aku mau masuk, nah, itu perasaan positif. Ya. Next. Nah, nama-nama perasaan ini perlu Bu dalam komunikasi itu kita perkenalkan. Seperti bagaimana Bapak Ibu semangatnya memperkenalkan angka waktu pelajaran matematika. Ini 1, ini 2, ini 2 telur, ini 2, nih kayak begini 2.
5, waduh 5, wah 10. Ketika anak dikasih 10 telur terus lalu dia bilang 8, kita koreksi kan Bu ya. Coba hitung lagi yang lebih teliti. 1, 2, 3, 4, 5, 7 misalnya. Coba dan seterusnya. Sehingga pas dia bilang 8 baru kita, udah betul. Nah 8 kayak gini ya nak, gitu. 8. Terus angka dan seterusnya. Nah perasaan juga begitu Bu. Perasaan marah ya. Bisa jadi yang marah kita, suami kita, anak kita. Nah itu kita ngomong. Adik marah ya, dijemputnya terlambat. Adik kecewa ya. Nah, Ibu bisa bayangkan marah itu apa, kecewa itu apa. Sehingga anak mengenali nama perasaannya. Dia harus, perasaan itu bukan disetujui Bu ya, diterima. Oh dia kecewa. Misalkan anak, enggak aku mah senang-senang aja mah, mama terlambat aku bisa main bola. Wah, berarti ada apa Bu? Misalkan Bu ya, kita menyangka, kamu kecewa ya, kamu bingung ya mama datangnya telat. Enggak, aku mah happy-happy aja mah, aku main futsal. Terus dia ketangakak. Apa Ibu mau membiarkan seperti itu atau Ibu mau follow up? Ya nanti tergantung hal-hal apa yang mau Ibu sedang arahkan, apakah disiplinan atau apa dan seterusnya. Ya, tapi kita harus membekali anak ini loh, kalau kecewa kayak gini, dia bilang iya kecewa, cemas, aku takut sendirian mah. Mama bilang jam segini, teman-teman mama belum. Orang-orang udah pada jemput, aku sendirian mah, aku sedih. Ternyata bukan hanya kecewa, sedih. Gitu ya. Menyerah, pesimis, putus asa, cemas, malu. Karena bisa jadi anak kita ngomong apa sih mah, dendam tuh apa mah, ya. Pesimis tuh apa, misalkan. Ya, maka kita sesuaikan dengan usia anak. Ya. Dan berkelanjutan, dia kelas 4, kelas 5, 6, nama-nama perasaan lebih banyak lagi, Bu. Enggak hanya sekedar marah, bingung. Ada lagi galau, ya. Enggak hanya kecewa, benci, tapi dendam. Itu kan bergradasi tuh. Ya, sampai akhirnya ngebunuh orang, misalkan naudzubillah min dzalik. Itu awalnya kan perasaan negatif yang bercokol, mendominasi sistem limbik sehingga korteks cerebrinya kurang berperan ya. Korteks cerebri itu bagian dari otak, pusat berpikir dan berperilaku ya, mempertimbangkan, mengorganize kegiatan, buat agenda dan seterusnya, membuat keputusan, pilihan-pilihan, pertimbangan itu sebuah kerja dari bagian otak yang bernama korteks cerebri. Nah, kalau perasaannya terlalu mendominasi, pikiran-pikiran positif yang bersumber dari korteks cerebri tidak mampu ya menghalau perasaan yang keliru. Misalkan. Ya, banyak kasus-kasus ya Bu di televisi dicontohkan ya, YouTube dan seterusnya bagaimana pembunuhan, pemerkosaan itu antara lain kalau diwawancara karena perasaan negatif yang tidak dikelola dengan baik. Perasaan positif juga anak harus tahu, kakak gembira ya, alhamdulillah Umi bisa jemput kakak tepat waktu, kakak bahagia kayak gitu. Iya sedang mah, iya tuh ada teman kamu tuh yang belum dijemput, tanya gimana tuh ya dia nggak datang-datang penjemputnya misalkan, dia perasaannya apa gitu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, contoh-contoh bagaimana mengasuh anak lewat komunikasi, mengajarkan tentang nama perasaan. Akibat perasaan ditidakkan Bu, Ibu nggak ambil pertimbangan, nggak Ibu hitung, nggak saya hitung, nggak Bapak Ibu guru hitung perasaan anak, ini anak jadi seperti ini, bingung, kesal, tidak pede, bahkan dia tidak tahu perasaannya apa, nggak tahu, biasa-biasa aja tuh. Nah, misalnya. Semua kalau kita tanya, nggak tahu, biasa-biasa aja tuh. Nah, kita perlu ini tuh, cek-recek, wah dia perasaan aja. Nggak bisa membedakan mana biasa-biasa aja, mana wow gitu ya. Mana yang itu sudah nggak bagus gitu, harusnya dia ada reaksi dong gitu, ada respon gitu ya, nggak cuek begitu. Akibat perasaan ditidakkan juga konsep diri negatif. Sebaliknya kalau perasaan diterima, anak merasa nyaman, dia merasa berharga, dianggap orang gitu ya Bu. Walaupun dia baru kelas 1, 2 SD, di mata orang dewasa, di mata orang tua dan gurunya dia tuh sosok yang berharga, ya, penting ya. Lewat tadi bukan hal kamu tuh penting bagi mama, bukan gitu ya, tapi kamu memang kita tulis pengasuhannya. Bagaimana dia penting ya kita nggak ngabaikan perasaannya. Lewat perasaan diterima, orang tua bisa mengerti perasaan yang sesungguhnya ya. Lalu hubungan menjadi baik, timbul respect.
Yang ketiga, Bapak Ibu, pintu yang ketiga, memahami perasaan lewat apa? Nama perasaan lewat apa bisa kita tahu? Selain dia ngomong aku kecewa, oh dia kecewa. Bisa juga anak nggak bisa mengungkapkan perasaannya, nah dia kirim lewat bahasa tubuh. Bapak Ibu. Nah jadi lewat bahasa tubuh, kita bisa tahu perasaan anak tanpa kita nanya, adik kecewa atau senang, maunya adik seperti apa, ya. Lewat bahasa tubuh nggak usah kita tanya, oh nih anak, misalkan maaf ya Bu ya, anak pegang-pegang kemaluan, dia kan mau pipis biasanya ya, mau pipis, tapi kita karena nggak biasa atau tidak terbiasa memperhatikan itu, akhirnya anak pipis tidak pada tempatnya, misalnya, atau kita sedang tidak membawa pampers lagi, stok habis, kan contoh. Padahal tadi sebelumnya anak sudah pegang-pegang kemaluannya. Nah dari situ kan kita bisa bantu sebetulnya, dia mau kamar mandi ya, mau BAK ya dek. Itu contoh kalau anak megang kemaluan ternyata memang mau pipis. Ya. Padahal bisa jadi bahasa tubuhnya aneka ragam dan itu mewakili pesan-pesan yang aneka ragam juga. Orang tua yang perlu tahu. Ya. Meniru bahasa tubuh orang tua. Ya. Bagaimana kita marah, melotot. Ya. Jadi istilahnya begini, Bapak Ibu yang saya sayangi, ketika anak dibesarkan dengan tamparan, ya ketika dia berkeluarga, dia belajar menampar anaknya. Ketika anak dibesarkan dengan toyoran, ketika anak itu berkeluarga, dia membesarkan anaknya dengan toyoran. Seperti itu Bapak Ibu, turun-temurun. Ya, jadi pertanyaan kita adalah, yang perlu kita kontrol, bahasa tubuh mana yang mau kita pertontonkan ke anak? Yang buruk atau yang baik? Pasti jawabnya yang baik. Ya ayo belajar memperlihatkan bahasa tubuh yang baik dalam mengasuh mereka. Ya. Biasa makan sambil berjalan, misalkan kita ya Bu, di dapur kan tuh biasa tuh misalkan nyobain sambil berdiri aja. Anak margok tuh nangkep bahasa, oh boleh ya makan berdiri. Padahal kata guru makan duduk, misalnya gitu ya. Rasulullah SAW katanya makan duduk, oh ibuku nggak apa-apa tuh ibuku, misalkan gitu ya. Di sekolah dilarang ngerokok, bapak kita atau suami kita ngerokok, oh nggak apa-apa ibu bapak aja saya ngerokok. Kan anak lihat itu. Ya, jadi ketika anak sudah merokok kita larang-larang, nah itu akan lebih sulit untuk anak berhenti ketika orang rumah pun menyontohkan. Ya. Next. Ya. Jadi lewat bahasa tubuh, lewat mengobserv, mengamati, mencermati bahasa tubuh anak, orang tua dapat poin. Ya. Oh anakku sedang punya perasaan ini, lalu kita komunikasikan. Kita bisa bantu di saat yang tepat. Gitu ya. Tapi kalau anak tidak tahu perasaannya, dia tidak tahu perasaannya penting diomongin nggak sih? Harus ke siapa sih perasaan ini? Dengar terus jadi dapat bala bantuan seperti apa sih kalau saya ngomong gini tuh kan anak nggak tahu Bu. Kita orang dewasa yang tahu memfollow up-nya seperti apa ya. Suatu hari ada seorang pemuda SMA kelas 1 ya Bu berpakaian putih abu-abu atau anak SMA gitu ya Bu ya, ditemukan di rumah kosong dalam keadaan OD ya, overdosis, jadi berbusa ya. Nah, ditayangkan di televisi ya. Terus kemudian ada orang tua, ibunya pingsan. Ya, itu kan anak kita gitu ya Bapak Ibu. Mana mah? Itu tuh yang overdose pingsan si ibunya ya. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Nah, sebelum overdosis kan harusnya ada pastinya ya, kita positif saja melihatnya. Pasti ada perilaku anak yang aneh gitu sebelum dia sampai OD, ya sampai ketergantungan obat ya, sampai menghindari orang tua ya, menghindari tatap muka, malas bertemu banyak. Kan ada gejala-gejala yang kalau dicermati orang tua itu ada hal yang keliru dari perkembangan anak, bisa dicegah kan sebelum dia OD akhirnya pingsan di rumah kosong gitu ya, terkapar di rumah kosong. Nah kalau kita nggak paham, nggak mau tahu bahasa tubuh anak, bisa jadi kita tidak membantu anak di saat anak butuh bantuan gitu Bu, antara lain ya Bu. Atau kita tidak melakukan pencegahan tindakan preventif sebelum akhirnya ke yang kuratif, yang jadi harus sudah diobatin, harus diapain gitu ya. Harus bantuan. Jadi itu antara lain fungsi bahasa tubuh, kita bisa menolong pada saat yang tepat, jangan terlambat ya, atau malah
nggak nolong apa-apa. Yang keempat, mengenali masalah siapa. Ya, dalam berkomunikasi kita juga perlu tahu pintu tentang masalah siapa. Kenyataan hidup, suatu saat yang bermasalah anak, suatu saat kita orang dewasa mengasuh anak, suatu saat murid yang memiliki masalah, suatu saat guru yang memiliki masalah. Kaitannya apa Bapak Ibu? Ketika kita bisa mengidentifikasi, oh ini masalah anak. Nah kita ngomong ke anak Bu, dengan cara mendengar aktif. Ketika yang bermasalah kita, aduh mama ini lagi dikejar hutang, saya bermasalah kejar hutang. Maka kita berpesan saya, PS kepada anak. Contoh, anak pulang sekolah nangis. Dia bawa bahasa tubuh nangis. Ternyata setelah kita lihat, anak sedih ya nak. Terus anak ngasih lihat kertas ulangannya misalkan dapat 40 misalkan ya Bu ya. Oh, kamu sedih ya dapat nilai 40 ya. Yang memiliki masalah siapa Bu? Anak Bu. Dalam hal ini ya. Memang kita terusik juga, aduh dapat 40 sedih juga ya nak. Nggak belajar ya berarti. Kita juga misalkan nggak ngajarin waktu mau ulangan. Kita mungkin juga ikut sedih. Tapi yang pemilik masalah sejatinya saat itu, situasi itu adalah anak. Nah maka kita sebagai orang tua komunikasinya seperti apa? Oh kalau anak bermasalah, saya mendengar aktif. Gitu Bapak Ibu. Sebaliknya, ketika yang bermasalah ada orang tua, kita komunikasi ke anak apa? PS, pesan saya. Seperti apa? MA seperti apa? PS, nanti ada slide berikutnya. Kemudian lewat mengidentifikasi ini masalah anak, masalah orang tua, itu membantu anak mengajar mandiri. Siapa yang bermasalah, selesaikan oleh kamu. Mama, papa bantu seperlunya. Ketika yang bermasalah saya, selesaikan saya. Kalau suami bantu seperlunya. Supaya apa Bu? Kita mandiri dan bertanggung jawab. Kenyataan hidup kita bukan orang tua yang support problem solver. Ada yang kita nggak tahu, nggak bisa. Ya anak harus selesaikan sendiri. Ya makanya kita sekolahkan. Next. Jadi taunya gimana Mbak ini masalah anak nih masalah ortu ya. Siapa yang paling terganggu lewat persoalan itu dialah pemilik masalah. Gitu saja Bu. Ya. Tadi anak nangis, kita kan nggak nangis, kita nyaman-nyaman aja masak di dapur. Ternyata anak nangis, oh nilai 40 misalkan. Next. Ya, jadi yang dipelajari anak, ya belajar memilah-milah masalah ya nak. Tangan mencencang, bahu memikul, kamu yang melakukan, kamu yang perlu menyelesaikan yang lebih tepat untuk kamu seperti apa. Mama pasti akan bantu lah, seperlunya. Gitu. Karena pemilik masalah adalah kamu ya. Jadi juga kita diajarkan lewat memilah-milah masalah, kita bukan orang yang campur gitu terhadap masalah orang. Ya, ini masalah anak saya, silakan anak selesaikan. Oh dia minta pendapat saya, pasti akan saya berikan. Ya, tapi sudah ada kelihatan rute penyelesaian masalah, bukan ditampuk kita, anak kan belong to anak kita. Ya, jadi anak mandiri Bu, lewat komunikasi loh Bu. Ya, bukan sekedar mama yang ngerjain atau mama tidak ngerjain. Tadi dari cara-cara kita ini kepemilikan masalah, sebenarnya kita sedang mengajar anak, mendidik anak untuk kamu, seorang yang mandiri. Kamu selesaikan masalah kamu selesaikan secara konsekuen. Ya. Enggak bawa tempat minum, haus, ya itu harus terima. Ya. Kan nggak bawa tempat minum, lupa. Gimana cara nggak lupa? Seperti itu Bapak Ibu antara lain. Ya, ya. Baik. Jadi sekarang kita masuk ke langkah 5. Mendengar aktif. Oke, mendengar aktif tadi Bu syaratnya siapa yang bermasalah? Yang bermasalah adalah anak. Kita datangin anak yang bermasalah mendengar aktif. Komunikasinya. Ya, jadi teknik EMA itu kudu ya Bu, tepat sekali di saat ABC ini. Anak bermasalah dengan perasaannya, wah kita MA Bu. Jangan ketarik ke penghalang komunikasi, kalau bisa buyar. Bisa tambah dahsyat masalahnya, tambah runcing. Masalah selesai enggak ya, anak terluka iya. Ya, sebenarnya kita udah terkeruk emosi waktunya dan tidak solutif. B,
saat kita ingin menolak permintaan anak, ya kita MA. Ya. C, saat kita menunjukkan tidak terima anak mengata-ngatai kita, mama pelit minta uang 1.000 aja nggak dikasih, mama jahat, ayah pelit. Padahal kita melihat ayah nggak pelit, kita melihat diri kita juga nggak pelit. Nah, kita menggunakan rumus MA, Bu. Ngomongnya MA, bukan 12 penghalang komunikasi. Ya. Yaitu keterampilan MA seperti apa? Formulanya nomor 6, ya Bu ya. Kita attending, hadir, ya hadir, tatap, nggak disambi Bu. Ya udah ngomong ya terus ya mama dengarnya mama sambil masak ya. Ini soalnya kalau nggak masak nggak selesai, nggak bisa makan nih kita. Ngomong, itu nggak begitu. Itu berarti kita nggak siap MA. Ya pada saat MA kan anak lagi mau curhat, maksud kita sambi-sambi ya. Sehingga anak, mama dengerin apa enggak sih? Misalnya, Mam kamu lihat sendiri, mama lagi apa? Waduh, jadi itu Bu. Jadi situasi jadi chaos ya. Tambah amburadul. Kalau kita nggak menyiapkan kesediaan attending kita hadir gitu Bu, hadir fisik maupun hadir jiwa ya. Rumusnya kamu sedia anak karena nilaimu 40 misalkan. Itu contoh ya. Saya sudah dapat sinyal bahwa waktu mau habis, saya minta izin 5 menit lagi tambah ya Bu Panitia, Bu Retno, biar selesai sampai nomor 6. Minta tolong sedikit aja. Diizinin ya Bu Retno. Nomor 6 saya belum. Siap Bu, siap. Terima kasih. Izin ya Bu Retno dan izin orang tua, mohon maaf ya. Menjadi masalah Bu, MA ini nggak terselenggara ketika kita si ortu ini lagi kondisi kayak gini Bapak Ibu. Nggak in the mood ya, terlalu sangat sibuk ya, banyak agenda kita yang harus kita tinggalkan anak. Atau kita harus lagi kondisi marah, terus anak mau curhat, kita nggak bisa mendengar aktif tuh Bu. Kita lagi sibuk dengan emosi kita, anak mau curhat, kita nggak siap tuh Bu. MA jadi tidak selenggara. Atau kita punya masalah yang masih belum tuntas ya, anak mau curhat, aduh kayaknya kita nggak siap tuh dengerin ya, menggali, terus udah gitu kita udah akhirnya ketarik ke 12 penghalang komunikasi, enggak, ngomong sama bapak aja, terus bapaknya apa, enggak, bapak lagi sibuk, ini mau meeting, kamu udah dewa pikir sendiri. Jadi kita kadang-kala mohon maaf ya, kita kasih solusi, menurut kita kasih solusi, ternyata anak tidak siap dengan solusi itu. Akhirnya unfinished. Nggak selesai Bapak Ibu. Itu nggak selesai hari Senin. Selasa ternyata kita masih repot. Bapak masih meeting. Selasa nggak selesai. Rabu dan seterusnya. Alhamdulillah kok sampai ada titik penyelesaian Bapak Ibu. Yang sering terjadi ketika klien kami ke meja konsultasi kami, masalah nggak selesai. Walaupun dia sudah mahasiswa. Ya, next. Nah terakhir ini sehingga saya minta perpanjangan waktu, mari kita pesan saya, nggak pesan kamu, nggak kamu ya, dan ada formulanya, ada kelebihannya kenapa harus pesan saya, yaitu pesan saya disampaikan ketika kita bermasalah. Kita punya masalah, bukan anak ya. Ngomongnya gimana? Nah ini rumusnya ini. Ayah kecewa, kamu datang tidak sesuai kesepakatan jam 9 malam sudah di rumah. Gitu misalkan, bukan gini, lihat jam berapa, apa mama bilang tadi jam berapa, kok kamu nggak menghargai sih kesepakatan kamu nih, nah, itu kita ketarik ke 12 penghalang komunikasi, kita tuduh diri anak, kita preteli kepribadian anak. Kalau kita tarik ke energi 12 penghalang komunikasi. Tapi kalau pesan saya, kita ekspresikan Bu, secara patut, ayah kecewa kamu nggak tepat janji jam 10 malam baru sampai. Masih ingat kan ya? Ketika kamu pamit mau pergi ulang tahunan teman, jam 9 malam kita sepakat kamu sudah di rumah. Ya. Tahu nggak kamu kekhawatiran mama begitu rupa kalau kamu jam 10 atau melebihi jam 10 malam. Ya, misalkan gitu ya. Nah, jadi 3 unsur ini Bapak Ibu berpesan saya, komunikasi dilakukan saat kita saat yang bermasalah adalah kita sedang bermasalah ya. Lalu kita ngobrol sama anak, kita sampaikan pesan ketika anak berperilaku, terus kita menganggap perilaku itu mengundang masalah kita PS, bukan marah-marahin atau 12 penghalang komunikasi, mencaplah dan seterusnya. Demikian insya Allah 5 menit semoga tercapai. Materi presentasi sudah saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bu Retno.
Jazakillah Bulan, terima Ya, kasih banyak wayake Bu ya Retno. Ya, pencerahannya untuk kita amin. semuanya, ayah bunda dan teman-teman guru pastinya insya Allah mulai tergambar-gambar ya, bagaimana Hmm, alhamdulillah sudah diskusi dengan pakarnya insya Allah ya. Nah amin. sekarang ayah bunda atau mungkin dari teman-teman guru yang kira-kira ingin berdiskusi Hmm, sebenarnya apa yang sudah kita lakukan di rumah ataupun dengan siswa ya Bulan ya pastinya ya. ya, bisa. Apakah sudah mengarah ke arah yang mungkin lebih baik karena kita harus melihat ini masalah saya atau masalah kamu, gitu kan ya Bulan ya? Iya, iya, Ya, itu yang penting poinnya di situ ya mungkin Ayah Bunda. iya. Mari Ayah Bunda, ada waktu tanya jawab untuk kita menghabiskan sesi yang memang masih dalam sesi parenting ini. Boleh dibantu kalau siapa yang mau bisa melihat? Oke, saya pertama dari Bunda Nadifa nih kebetulan yang di layar saya Iya, ini. bisa. Bunda Oh, Nadifa, oke dari kelas 1 Bung Tomo. Monggo Bunda. Iya, terima kasih Bu Retno. Sama-sama Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Riana, bundanya Nadia, Pak. Liana. Ya, ini Bu Wulan, saya Ya. mau terima kasih sarannya sangat bagus ya Bu, dan eh, memang kayaknya relate ya. Saya sebagai orang tua begitu. Pertanyaan saya ini Bu, Nadifa itu saya lihat kayaknya anaknya agak kurang ini ya Bu ya, percaya diri kayaknya. Cuman ini Bu, jadi kalau di luar itu kayaknya tuh kurang pede, tapi pada saat di rumah itu kayak agak beda gitu. Kadang-kadang kalau di luar Hmm, tuh malu-malu gitu. hmm, Kalau hmm, ditanya diem gitu. Tapi kalau hmm, di rumah lebih aktif gitu. Apalagi sama mungkin di rumah juga ada temannya juga, kebetulan tetangga itu kayaknya tuh aktif terus kayak jadi ketua geng di rumah gitu. Tapi kalau hmm. sekolah kayaknya di sekolah, di luar gitu, kayak pemalu, terus, kalau ditanya diem gitu, nggak berani, tampil kayak gitu. Kadang-kadang saya suka, mungkin ekspektasi saya agak ini ke anak gitu ya, "Kok Diva ini gini-gini?" Kadang-kadang saya suka gitu, Hmm. "Ayo maju aja maju aja," sih. Jadi suka ini. Nah, gimana supaya meningkatkan, percaya diri anak gitu, Bu? Mungkin atau Iya. mungkin Diva tipenya yang seperti itu, saya juga mungkin cara komunikasinya kurang baik. Sama ini Bu, kalau Diva tuh kalau di sekolah mungkin agak ini juga ya, kalau di rumah sama adiknya, kebetulan adiknya 2 tahun, itu kalau misalnya adiknya salah sedikit aja, misalnya nggak sengaja, numpahin minum atau salah sedikit, kenapa gitu langsung kayak reaktif kayak, "Adik gimana?" Gitu, langsung marah gitu. Tapi kalau di sekolah, misalnya sama temennya nggak sengaja apa, kayaknya tuh ngalahan gitu Bu, nggak mau, misalnya kayak kemarin, menggambar bareng gitu katanya, "Enggak Diva, gambarnya cuman dikit aja." Terus saya bilang, "Ya udah bilang sama temennya bareng-bareng." Kayak nggak berani gitu Bu, maksudnya kalau Hmm. di rumah tuh langsung kayak lebih reaktif, lebih aktif, tapi kalau di luar mungkin agak ini. Mungkin Ya. tips-tips dari Bulan. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Iya, baik. Iya. Terima kasih. Dijawab ya Bu Retno, Langsung saya Bulan jawab. ya. Ya, baik, siap. Ya. Terima kasih Bu Riana. Ya, alhamdulillah Ibu peserta aktif. Boleh dong applause ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bu Riana, Alhamdulillah. Keren ya Bu. sharing. Ya, keren. Ya, Hmm. berani ya Bu Riana. Baik. Demi Bu, demi anaknya bagaimana biar tumbuh kembangnya lebih baik ya Bu Yana ya. Bukan Ya, berarti belum baik ya Bu, insya Allah pasti akan lebih baik insya Allah. insyaallah amin. Ya. Baik Bu, yang Ibu tanyakan adalah terjadinya perbedaan, sebetulnya terjadinya perbedaan perilaku yang muncul dari Nadifa ketika ruang sekolah dengan ruang rumah ya. Pusat pendidikan anak kan tuh ada 3 ya, di rumah, di sekolah, dan lingkungan. Ibu melihat dari pengamatan Ibu, kok perilaku yang tampil dari anakku beda ya, di lingkungan rumah pede-pede aja gitu, bahkan menjadi leader misalkan. Sementara kalau di sekolah cep gitu ya, follower ya, atau tidak tampil optimal. Sementara menurut Ibu dia punya potensi untuk yang lebih dari yang dia sajikan di sekolah ya. Terus kalau ke adiknya tadi ya, dia segera reaktif ya. Tapi kalau di sekolah dia sepertinya bisa ngalah ya.
Ketika ada perilaku dari orang lain, dia bisa ngalah, dengerin seakan-akan ya, atau tak berdaya. Kalau di rumah, dia bisa malah agresif kepada adiknya. Kenapa terjadi seperti ini? Memperbaikinya mulai dari mana? Kita bahas ini dulu ya Bu, konsep umum. Satu, apa yang terjadi dengan anak kita, itu 20% faktor keturunan orang tua ya Bu. Orang tua, nenek kakek, buyut tuh ada pengaruh 20%. Cara kita ketawa, cara kita marah, malunya kita di mana, di rumah apa di sekolah, atau di rumah di sekolah, atau tiga-tiga malu di rumah, di sekolah, di lingkungan. Ya. Itu bisa ada 20% suami kita, diri kita tuh kayak gitu dulu. Itu Bu ya. Jadi terima dulu, oh 20%. Nah 80% itu wilayah anak untuk berkembang, wilayah guru dan orang tua untuk mendidik supaya malunya nggak keterusan sampai dia dewasa pun malunya ngebawa yang 20%. Jadi 80% kita kesempatan berbuat banyak untuk anak-anak kita. Nah, antara lain kehadiran Ibu menghadiri Zoom ini adalah bentuk keseriusan Ibu ya untuk mereparasi anak kita nggak malu. 20% sudah ada Bu. Ibu yang menjawab sendiri, tidak usah diungkapkan. Siapa yang punya karakter malu? Dari ibu kah, dari bapak kah, dari kakek nenek kah, ya buyut yang dulu emang juga malu gitu ya. Nah itu ada muncul di cucu atau di anak kita. Itu satu. Yang kedua, enggak ada. Oh, pada pede-pede semua. Yang ini ketua RT, yang ini apa gitu ya. Ketua DKM, enggak ada yang malu-malu. Itu kan nggak malu pas udah dewasa. Waktu lagi proses sebelum dia mateng itu kakek nenek atau apa, dulu pernah ada nggak yang malu-malu itu. Jadi kita ngelihat anak secara titik tengah gitu Bu ya, nggak melulu kesalahan anak gitu ya, atau nggak melulu kesalahan kita salah apa yang ngasuhnya ya. Tapi tadi 20% dia sudah mewarnai perilaku atau karakter anak kita. Berikutnya Bu. Kan tantangan ya Bu ya, kalau di rumah itu udah ketebak ketemu siapa, perilakunya gimana, ngomongnya gimana, udah paham, udah kenal abis. Oh, ketemu mama ngomongnya gini, kalau ketemu ayah begini, ke tetangga begini. Dia sudah kuasai itu, dia master di lingkungan rumah, misalnya gitu Bu ya. Setting rumah dia udah kuasai. Oh kakak ada adik bisa ditekan, bisa di apa, misalkan gitu. Nah, tekan menekannya bisa jadi dia punya pengalaman seperti itu. Maaf ya Bu, maaf, bukan menuduh, wah Ibu dulu juga gitu kali reaktif sama Nadifa. Kalau dia salah langsung reaksi lingkungan, entah mbaknya, entah mbahnya, entah siapanya, langsung kok gini-gini. Nah, memorinya Nadifa ingat kalau dia salah atau dia numpain air susu lah atau ada perilaku yang salah, reaksi lingkungan memarahi dia, bukan menerima lalu membetulkan, ya misalnya tumpahin susu, wah kita, kamu sih nggak hati-hati, nggak harusnya gitu, misalkan. Kan harusnya nggak begitu reaksi yang tepat. Reaksi yang tepat seperti apa? Oh, nah dia nggak sengaja ya sampai tumpah. Yuk, mama bantu ya ngelap tumpahan susu ini nih ada lap. Nah dia pegang satu lap, mama bantu ya, bantu Nadia ya ngelap ya. Sini. Nah, kan yang diharapkan seperti itu Bu, pelurusan ketika kita jumpai anak melakukan kekeliruan. Bukan dia disalah-salahin abis segitu dengan dia numpahin susu. Pasti nggak sengaja ya, atau keseimbangannya dan seterusnya, atau penguasaan lingkungan. Jangan oh nabrak, kok ternyata udah nabrak ya, sangkain masih jauh lagi. Ternyata mejanya udah di situ, lalu ada gelas susu di ujung meja, udah deh riskan untuk tumpah. Ya, jadi banyak faktor. Tapi kita komunikasinya menyalahkan. Tadi itu 12 penghalang komunikasi. Ya. Nah jadi saya tidak menuduh Ibu cek recek saja. Kenapa ya? Nadia lebih ambil reaktif ketika adiknya didapati kesalahan 2 tahun itu ya. Dan tadi Ibu udah contohkan malah marah-marahin gitu ya. Sampai kalau di sekolah dia kicep ya, misal ada kesalahan dia lebih diem, ngalah, pasif misalkan ya. Bisa jadi dia juga memperoleh pengalaman sebelum-belumnya. Kalau dia kesalahan, dia dapat reaktif dari lingkungan. Dia ulangi lagi ketika dia dapat
ngerti adiknya kesalahan, nah dia peran apa? Marah-marahin misalkan ya Bu. Misalkan seperti itu. Jadi cek saja sebelum kita identifikasi, nih anak bisanya marahin adik, bukannya sayang, bukannya ngasih tahu lembut. Sebelum-belumnya dia dapat nggak kelembutan, sebelum-belumnya dapat nggak dia kasih sayang dalam pelurusan sebuah perilaku yang dia salah. Nah, jadi banyak hal yang perlu kita tinjau balik gitu Bu, sebelum merumuskan bahwa Nadifa ini ada apa-apa nih dengan perilakunya. Gitu. Jadi kita fair, bijak, ya nggak menuduh tanpa kejelasan. Ya justru dilihat secara netral. Oh ya dia dulu pernah gini juga, jadi dia nyontoh. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau tidak pede ya Bu ya, tadi sudah saya singgung sedikit sih sebenarnya di awal pembahasan tentang efek dari tidak memahami perasaan, tidak membaca bahasa tubuh. Harga diri anak lewat perasaan dulu ya, itu nggak pernah kita jamah, nggak pernah kita pertimbangkan sehingga dia membawa dirinya juga tidak pede. Ya, misalkan anak mengerjakan pekerjaan dengan benar, menaruh sepatu di rak sepatu, kita kasih apresiasi. Terima kasih ya Kak, Kakak sudah meletakkan sepatu di rak sepatu. Kakak ikat apa yang Umi sampaikan. Kakak alhamdulillah, kita peluk, kita kasih kehangatan ya, kehangatan psikologis. Mama senang ya. Kita kasih Bu apresiasi, ya entah sentuhan, entah kasih ini, entah Ibu kasih hadiah materi, entah Ibu kasih positif statement ya, atau kasih pelukan, kasih senyuman yang ramah. Itu juga sebuah reward ya, sebuah apresiasi atas perilakunya yang tepat dan kita kendaki seperti itu. Kalau kurang itu ya bisa jadi Nadia nggak ajak gitu membawa dirinya di beragam lingkungan yang dia harus hadapi. Seperti itu ya Bu. Jadi memang kalau tantangan di sekolah tentu lebih berat ya ketika tantangan di rumah. Di sekolah orangnya beragam, kakak kelasnya banyak, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, misalkan anak kita kelas 1, misalkan gurunya banyak. Kan itu fase anak menyesuaikan diri, mengenali lingkungan yang beragam, itu kan butuh waktu. Kepala sekolah seperti apa, guru bahasa Inggris seperti apa, guru agama, teman di kelas seperti apa, itu juga sudah menggerecoki ya. Menggerecoki pertarungan kekuatan dia membawa diri. Dan dia perlu adaptasi untuk itu. Ya, tugas kita mendukung dia untuk punya keterampilan sosial. Ya, keterampilan sosial itu ketika anak bersama orang lain. Ya, ketika dia bersama dirinya ya itu bukan keterampilan sosial, dia dengan pengelolaan dirinya. Nah kalau Ibu dapati sepertinya di sekolah nggak pede ya Ibu bantu, berarti masalah keterampilan sosial di sekolah anak saya masih perlu dukungan. Tidak muncul secara otomatis di rumah kayaknya dia leader gitu. Dia udah PW di rumah Bu, lingkungan rumah udah dia kuasai ya. Si A begini adanya ibu, adanya mbaknya, adanya sopirnya, tetangganya ini, om ini. Nah di sekolah kan banyak hal bisa jadi dia belum kenalin, harus ngomong gimana, membawa diri seperti apa, senyumnya kapan ngajak ngobrol, kapan nimbrung, kapan diem aja. Itu lagi belum utuh dia menguasai lingkungan. Begitu Bu. Jadi jangan keburu khawatir, pesan saya itu saja, tapi Ibu mulai bisa mengantisipasi, jangan ini berkelanjutan nggak pedenya dengan langkah-langkah yang positif. Ya apa? Kaitan dengan komunikasi, masuk pintu memahami perasaan. Bu, ya. Gitu Bu. Iya, terima kasih Bu Wulan. Iya. Sangat membantu ya masukannya. Terima kasih Bu. Bantu ya Bu Diana Ya, ya, selamat. Amin, insyaallah. Ada lagi ya Bunda? Oh, ada. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo, Bu. wabarakatuh. Saya lihat di sini Mama Ino ya. Iya betul. Oh, Mama Ino. Ya. Silakan Bun. Maaf saya off kamera Ibu karena lagi tidak di tempat rumah ya. Siap. Baik, mohon maaf Bu, mohon izin sebelumnya saya agak sedikit berkonsultasi mungkin ya tentang kondisi anak-anak saya di sekolah gitu. Jadi saya terus terang agak kewalahan ya Bu dengan parenting zaman sekarang kan memang beda sama zaman sekarang sama zaman dulu ya. Jadi ketika anak saya tuh mendapatkan suatu dia bercerita itu kan seringnya kita kan flashback. Saya dulu gimana ya gitu kan. Nah,
kondisi sekarang itu yang terus terang sering didapati kebetulan anak saya kelas 3 dan kelas 5, itu masalah, paco-pacoan itu pasti kalau kalau misalnya, dia suka kamu tuh, itu suka kamu tuh, itu, kamu suka dia Nembak ya, ya? gitu. Nembak, tembak. Nah, kayak gitu-gitu deh, Bu. Terus terang saya kuat kalau harus saya, lebih prefer open sih dengan cerita dari anak-anak gitu kan. Jadi saya tidak memarahi mereka ketika mereka mengutarakan perasaan, cerita tentang, eee, ketertarikan ya, mungkin karena teman, bukan karena lawan atau gimana gitu, enggak. Cuman saya menyikapinya karena mereka mungkin yang satu di masa prapubertas, yang satu di level 3 mungkin belum sampai di sana, tapi sudah mengalami gitu. Jadi, eee, ceritanya ini anak saya mendapatkan perlakuan, Bu, disukai gitu. Nah, tapi dia menulis surat sampai anak saya 2 ini ada yang satu nerima dua-duanya nerima surat gitu, Bu. Isinya tuh intinya ya suka kamu kayak gitu. Terus saya itu gimana ya Bu ngadepinnya? Saya tuh kadang-kadang kalau saya marahin itu ya salah kalau saya dengerin, tapi saya mesti ngasih advice apa ya kayak gitu loh. Jadi memang di zaman sekarang memang beda ya Bu, namanya YouTube, nonton TV itu kan beda banget sekarang ya. Jadi saya mungkin butuh, jangan atau butuh, masukan gimana sih tips ngadepin, kondisi seperti itu gitu. Anak saya kelas 3 di kelas 3 dan di kelas 5 yang prapubertas yang kedua-duanya itu dalam kondisi seperti itu gitu. Terima kasih banyak Ibu Iya, sebelumnya. iya. Baik. Iya. Bulan mau tanya dulu dong, yang kasih Iya. surat dari kakak kelas apa adik kelas, Bu? Yang yang kakak dari beda kelas, yang adik sekelas. Bu Guru. Siap, siap. Catat, catat. Catat. Siap, siap. Makasih Bu. Makasih ya, Mbak Enggak Ino. sih, Iya. mungkin ini akan terjadi beberapa orang tua Betul, juga saya rasa. betul. Iya, Ya, betul. tapi kita kadang-kadang Makasih, kewalahan Mbak. ngadepinnya. Heeh. Baik, terima Iya. kasih. Iya, Sama-sama, Bu. terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mangga terima, Bulan. ya, terima kasih Bu Ino. Ya, ini kita ketawa ya Bu ya, nostalgia ya Bu ya, ditaksir ya. Enak banget ya ditaksir. Baik Bu, selamat ya Bu, anak Ibu sampai dua-duanya ditaksir. Berarti ini ya, tebar pesona ya. Ya, ada yang menarik dari anak Ibu gitu, sampai dua-duanya dapat positif ya, positive feeling. Itu Bu ya. Oke, nah Ibu yang cemas Ibu kan Bu ya. Yang cemas Ibu mau di follow up seperti apa ini? Ada istilahnya rasa sayang lawan jenis gitu ya, menimpa dua anak Ibu. Begitu kan ya Bu Ino ya? Bun. Hai Bunda Ino. Ya. Iya betul Ibu, betul. Iya, iya. Ya lebih ke situ. Ya, ya satu ya. Jadi Ibu selesaikan satu persatu per anak ya Bu. Jangan sini ngumpul dua-duanya. Kan masalahnya sama. Udah duduk bareng Ibu sama Ibu terus dua anak bareng. Enggak gitu Bu ya. Kan beda unik, tiap anak unik. Kita nggak tahu bagaimana perasaan si kakak dengan peristiwa ditaksir ini, bagaimana perasaan si adik dengan ditaksir ini, apa rencana dia dengan ditaksir, dia menganggapnya seperti apa ya. Sebuah hal yang membahayakan atau memprihatinkan atau harus seperti apa, kita nggak tahu Bu, kalau nggak buka dialog. Ya. Dan Ibu punya ruang untuk membuka dialog itu. Itu satu ya, jadi Ibu dapat kesempatan emas nih Bu, dapat kesempatan emas, Ibu mengetahui perkembangan pergaulan anak Ibu sudah sampai titik perasaan positif lawan jenis. Di usianya yang kelas 3 dan kelas 5 ya, sekitar 10 jalan atau 11 dan sang adik kelas 3 ini. Itu ya Bu, di usia jelang 9 tahun. Begitu ya Bunda Eno. Masalahnya itu ya Bu. Iya. Kedua Bu, lagi-lagi Bu, setiap penyelesaian masalah Bu, diawalinya apa Bu? Dengan pintu memahami perasaan. Ya. Karena Ibu yang bermasalah, berarti Ibu komunikasinya MA atau PS Bu. Ibu memasalahkan ini gitu. Ya, memasalahkan ini. Mau diapakan? Apa kita diem aja, hura-hura aja, tenang-tenang baik ya, atau tindakan antisipatif gitu ya. Nah, kan Ibu perlu tahu katanya dari mana. Nah, maka Ibu ajak satu persatu, jangan dibarengin. Ya, setiap anak unik.
Yang kedua, ibu mulai dari kakaknya dulu deh, yang lebih apa ya? Secara usia bahasanya lebih, perbedaan kata lebih banyak. Secara fisik ya hormon-hormon seksualnya lebih cepat terangsang yang kelas 5 dibanding kelas 3. Idealnya kan gitu. Tapi juga tidak. Tapi juga ada komanya nih. Tidak selamanya begitu. Tergantung juga bahan bacaan, tontonan yang sudah dibaca, sudah dilihat oleh anak yang kelas 5 dan kelas 3 ini sejauh mana kederasan tontonan itu. Itu juga akan menstimulasi rangsangan seksualnya atau ketertarikannya udah seperti apa gitu. Terus kan faktor gizi juga ya Bu ya, gizi. Apakah si kakak senang makan atau yang satunya kurang suka makan. Gizi-gizi yang baik pun bisa mempercepat organ reproduksi lebih cepat matang gitu ya Bu. Nah jadi maka harus satu persatu, jangan dibarengin. Memahami perasaan, masuk Bu. Karena ibu yang bermasalah menganggap ini sebuah hal yang harus dipikirkan, maka ibu bermasalah, ibu berpesan saya. Bukan active listening, tapi justru ibu yang ngomong. Kalau active listening itu kita diem, nggak berpesan-pesan. Kalau itu anak bermasalah. Nah ini anak bermasalah atau tidak, saya tidak gali dari ibu, dari pertanyaan ibu, saya nganggap ibu dulu yang bermasalah. Kak, informasi yang Mama ketahui, misalnya ibu bilang gitu ya, yang Bunda ketahui, dengar-dengar, ibu sampai dengar-dengar dari mana, jangan hanya dengar-dengar begitu. Tapi ibu harus lengkap datanya, karena kita mau dedah persoalan ini. Jadi harus data juga akurat. Mama dengar dari X, Mama dengar dari wali kelas, katanya ini didapati kamu ditaksir sama si X, misalkan gitu. Apakah benar, Mak? Dari situ dulu, Bu. Jadi kita kayak polisi gitu, Bu ya. Tapi bukan untuk sebuah kejahatan, tapi ini untuk sebuah pengasuhan. Ya, pengasuhan anak kita ditaksir di usianya seperti itu, dia belum tahu dengan konsekuensi ditaksir ada kata-kata itu apa efeknya ke anak kita, dan kita harus menolong ketika anak itu sudah terkena pemaparan kata-kata yang aduhai. Saya mau contohin sedikit saja, Bu ya. Bagaimana jadi kita begitu? Jadi serius abis. Contoh nih Bu ya, suatu hari ada seorang lelaki SMA dapat kata-kata seperti ini di HP-nya. Ya, di HP-nya nih Bu, orang tua dapati kata-kata seperti ini. Nanti sebentar lagi kita liburan, kita ketemuan yuk. Kamu bisa melakukan apa saja ke tubuh saya. Itu WA dari perempuan Bu. Masa kita nggak melakukan apa-apa Bu? Nah itu maksud saya Bu, antisipatif sampai seperti itu. Seremnya kata-kata. Kita pikir cuman halo, kakak saya, aku kangen. Ternyata kata-katanya itu udah tendensius, Bu. Itu kan harus ditolong, Bu. Kata-kata itu dihayati oleh anak apa? Kita aja ngebaca serem. Ternyata, Bu, anakku sampai mimpi, sampai meler gitu, Bu. Meler akibat baca HP yang kalau liburan kita ketemu, kamu bisa pegang apa saja dari tubuh saya. Nah, itu kan serem, Bu. Imajinasi bisa, wah ilah. Kemaluan bisa pegang, ereksi, dan seterusnya. Hanya lewat kata, belum ketemu kejadian dengan perempuan itu. Ini contoh Bu ya. Makanya tadi saya bilang ibu mengantisipasi seperti apa harus kaya data. Ya, dari sampah ibu mama kok tahu dari mana? Siapa yang ngomong, wali kelasnya tuh siapa? Udah berapa kali kamu dapetin? Jadi kita sambil gali data juga sambil ekspresikan PS ya. Mama kepo ya. Mama merasa ada khawatir, ada senang. Senangnya anak mama ditaksir ya. Untuk ditaksir apa? Mama juga nggak tahu apakah anak kamu cerdas, apakah anak kamu soleh, rajin sholatnya, ngajinya bagus, hafalnya yang tinggi, atau karena rupa kamu yang memang ganteng. Nah ibu tanya Bu, dialog lah gitu. Enggak mah, mama nggak usah pikirin mah, aku mah nggak nganggep mah. Alhamdulillah, nggak nganggep, nggak ganggu konsentrasi. Maksud kamu, tanya lagi Bu. Kamu nggak nganggep maksudnya apa? Nggak ganggu konsentrasi belajar kamu. Kamu nggak ada perasaan khusus sama perempuan itu. Jadi harus gali Bu. Intinya tugas pertama Ibu adalah PS dan menggali informasi lebih dalam. Dari informasi yang lebih dalam, Ibu bisa memposisikan diri. Ini tindakan preventifnya apa? Ini udah sampai membahayakan seperti contoh kasus yang tadi kami sampaikan. Atau sebenarnya masih data-data aja, nggak terlalu cemas apa. Kan juga jadi solutif untuk Ibu. Wah ternyata nggak cemas-cemas banget. Ya alhamdulillah, wasyukurillah. Tapi Ibu tetap sampaikan ke anak. Gimana tuh nolak tuh perempuan? Atau nganggap seperti apa? Perlu dibalas atau perlu apa? Kan dari situ bisa ada
kejelasan sikap berikutnya, Bu. Kalau data sudah lengkap. Nah, Ibu gali dulu, Bu, ya. Itu untuk Ibu Ino. Demikian juga yang anak kelas 3. Sama tugas Ibu, gali, Ibu mau antisipasi seperti apa, seserem apa sih taksir-taksirannya itu, siapa dia, namanya siapa, kelas berapa, orang tuanya seperti apa, kok bisa ya dia agresif menyampaikan perasaan. Gitu, Bu. Tanpa data Ibu nggak bisa bergerak lebih lanjut. Iya, Mbak. Kebetulan saya juga taunya baru semalam, Bu. Terus yang saya malah tahu si anak ini ceritanya ke wali kelasnya dulu. Saya belum tanya ke wali kelasnya sih. Ya. Gitu. Ya kerja Baik, sama baik. aja sama Makasih wali banyak kelas. informasinya, Ibu. Mudah-mudahan jadi solutif nanti. Makasih. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Bulan lanjut ya. Nih masih ada. mangga. Alhamdulillah sebenarnya Bulan banyak yang ingin bertanya nih Bulan. Alhamdulillah. Anak dari Iya. chat 1 yang raise hand sekarang ada 2 lagi, berarti masih 3 lagi. Mudah-mudahan bisa kekejar ya Bu Bulan. Yang Insya Allah. mengajukan pertanyaan mohon maaf bisa lebih singkat, dipadatkan, lalu biar cukup hingga nanti masih ada satu sesi yang belum kita lakukan, yaitu Oh iya. mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang Bunda Khadijah, monggo Bu. Ya. Baik, Bu Retno. Baik. Iya. Bulan hari untuk ilmu-ilmunya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, jadi kan biasanya kalau orang tua itu baik ibunya atau ayahnya kalau misalnya sedang banyak pikiran atau kegiatan itu kadang sering muncul jadi sumbu pendek gitu, Bu. Jadi kalau misalnya anak sedang melakukan kesalahan sedikit atau aktivitas sedikit yang mengganggu tuh jadi bawaannya tuh jadi marah atau seperti apa gitu. Jadi lebih ke sumbu pendek gitu, jadi cepat marah. Nah, itu bagaimana cara untuk mencegah hal ini agar ya itu tadi seperti yang Ibu sampaikan gitu, agar komunikasi atau cara menasehati anak itu bisa baik gitu, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi tidak langsung ke marahnya gitu, tapi bisa ke tadi ke teori yang disampaikan. Baik, seperti itu saja, Ibu. Oh ya. Ya. Bu Khadijah ya. Sesuai permintaan Bu Retno, singkat, sangat singkat sekali. Jadi saya juga singkat sekali nih jawab. Ya, konsekuen ya Bu Retno ya. Mau nggak Bu? Jawaban- Monggo. Yang penting dapat, jangan singkat. Gitu kan selesai, nggak selesai nanti Bu. Monggo Bulan. Ya, punten ini Bu Khadijah ya. Jadi memang pertanyaan Ibu sangat singkat, tidak dalam ya, sehingga saya juga nggak bisa terlalu rinci seperti tadi. Saya rinci banget, saya terlibat banget tuh seakan-akan menjadi ibunya 2 anak itu gitu. Bu Ino tadi ya. Nah, Bu Khadijah sangat singkat sehingga saya tidak. Oke deh. Gimana cara supaya tidak menjadi orang tua yang sumbu pendek gitu kan Bu ya, sebenarnya pertanyaan Ibu itu ringkesnya itu. Ya. Yang jelas kan pesan-pesan Rasulullah tadi ya, sudah saya ungkapkan tadi pagi hari tadi sesi pertama, la takduf wala kajana. Kita nggak mungkin ya Bu, nggak mungkin marah kalau kita paham persoalan. Kalau kita paham kita jadi jarang marah Bu, karena emang nggak perlu marah. Ternyata selesai dengan ngomong, nggak perlu pakai ceramah bahkan udah clear ya. Nah itu jadi kembali saya tidak beranjak dari langkah awal. Silakan untuk memahami sebuah persoalan. Sebenarnya perasaan siapa sih yang tertindas gitu, perasaan siapa sih yang terusik sehingga kok perilakunya kita anggap sebagai perilaku yang mencemaskan kita, mengkhawatirkan kita, atau perilaku anak kita berkembang tidak seperti yang kita doakan, seperti yang kita harapkan. Kok bisa begitu? Kan berarti ada perasaan kita yang tertindas akibat sebuah perilaku anak kita. Nah, jadi Bu Khadijah harus jelas dulu identifikasi. Siapa sih yang sumbunya pendek? Karena apa dia sumbu pendek? Ngerti persoalan enggak gitu? Empatik apa enggak? Wajar apa enggak? Gitu misalkan ya. Kalau nggak wajar yuk selesaikan. Nah, gimana selesaikan pakai marah? Nggak mungkin kan Bu, tiba-tiba marah. Padahal belum mengerti persoalan, data belum lengkap. Nah, jadi saya kembali dari titik awal, kalau kita memahami anak, kita jadi nggak bisa marah, Bu. Dan tidak perlu marah, maksud saya gitu ya, Bu. Jadi karena tidak perlu marah, ya alih-alih marah, yang ada adalah mencoba membantu menyelesaikan masalah karena kita sisi luar.
anak kita yang sedang ada perilaku tertentu lalu kita pahami sebagai mengkhawatirkan, menggelisahkan atau apa gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan, tolong sumbu pendek jangan dipuja, jangan dipuji ya. Kayak gini Bu, LGBT itu pemujaan anus ya. Nah, kalau sumbu pendek apa-apa bawaannya marah, ya berarti mengelola emosi gitu. Terlepas mau masalah siapa, anak kita yang mana, masalahnya apa, seperti apa kita mau tindak lanjuti, keterlibatannya cukup mamahnya aja dulu atau udah harus abinya terlibat dan seterusnya. Ya satu tadi ya, memahami persoalan. Kalau persoalannya belum paham, yuk kita gali, explore. Ya, kita explore sebenarnya seperti apa sih perilaku anak kita, sudah seserem apa sih sehingga mengusik kita gitu ya. Ya. Atau kayak tadi Bunda Eno baru sekali, baru tadi malam. Aku berarti kan perjalanannya masih panjang untuk menggali ya. Kita jangan sumbu pendek dulu, perjalanan masih panjang, harus digali siapa yang terlibat, siapa yang mau menindaklanjuti, butuh waktu berapa lama, mungkinkah ayah terlibat atau cukup uminya, kalau umi yang terlibat punya waktu nggak, tahu nggak apa yang diomongin dan seterusnya kan. Jadi masih panjang jalan tuh Bu Khadijah ya. Jadi sumbu pendek belum tentu menjadi solutif. Supaya nggak sumbu pendek, ya kita harus memahami persoalan dan memahami anak umur sekian, lalu kita selama ini mendampingi anak kita atau tidak. Kalau kita nggak ngedampingin, tidak mengarahkan, tidak ada tukar perasaan, tidak dekat dengan anak, ya akibatnya kita marah dulu, yang keluar taring dulu, ya nggak pakai korteks cerebri, ya otak bijaksana, otak pertimbangan, ya otak membuat keputusan, tidak bekerja. Yang bekerja apa? Sistem limbik. Sistem limbik itu wilayah otak ngomongin masalah emosi. Begitu Bu, ya jadi ya galilah ya. Kalau kita nguasain persoalan kita nggak jadi marah Bu, dan tidak perlu marah, saya mau bilang gitu karena paham. Gitu. Ya Bu ya, jadi jangan dipuja itu sumbu pendek ya, dengan cara ingat-ingat pesan-pesan agama seperti apa yang Bapak atau orang tua pahami tentang pesan-pesan agama ya, tentang resiko marah itu seperti apa, akibatnya apa. Itu handle dulu, kelola diri. Ya, seperti itu Bu Khadijah, maupun jawaban saya kepada Bu Retno seperti itu. Ya, cukup insya Allah Bu Khadijah ya, atau diskus panjang lagi pastinya ya. Tapi insya Allah cukup ya. Sudah cukup. Oke, terima kasih banyak. Mohon izin ini ada yang chatting ke saya langsung terkait dengan menstruasi. Bulan, mohon maaf karena materi kita tentang komunikasi, jadi yang untuk ini nanti saya tindak lanjuti ke wali kelas saja ya. Syakila, mungkin yang ada di sini Syakila namanya, bagaimana menghadapi anak yang sudah mulai menstruasi, mau pertas lah ibaratnya. Nanti mohon di cross check Syakila kelas berapa karena tidak menyebutkan nama ya. Para ibu walas kelas 3, kalau kelas 2 kayaknya nggak ada namanya Syakila ya. Oke, ada lagi tadi ada satu sih yang raise hand tapi kok hilang di hadapan saya, nggak ada. Ada satu lagi insya Allah Ya. Mama Yasrif silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lower lagi karena diprotes sama anak saya. Kenapa Umi katanya? Oh gitu sih ya. Gini Bu, jadi kalau Yasrif kan alhamdulillah dia udah disiplin gitu ya. Cuma ada satu hal yang membuat kita agak khawatir Bu. Jadi karena dia tuh terlalu banyak mikir. Terlalu banyak apa? Terlalu banyak mikir. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita ajak pergi gitu kan, nanti dia perginya kemana, berapa lama, pulangnya jam berapa. Asik. Terus kalau misalnya ini sebenarnya dari TK juga dia udah mulai gitu kan. Jadi kalau misalnya belajar main, misalnya nanti dia mikir nanti saya jatuh enggak. Jadi kayak terlalu banyak mikir gitu. Jadi akhirnya dia nggak jadi gitu. Misalnya kita ajak pergi juga, kalau misalnya kita belum ngasih jawaban ya dia belum mau ikut. Subhanallah. Jadi gimana kita menghadapinya? Takutnya kan nanti dia keterusan gitu. Misalnya dia mau melakukan satu tuh pertimbangannya banyak gitu, akhirnya malah nggak jadi gitu.
Jadi Iya. apakah itu karena kan dia umurnya baru segitu Bu, cuma kok mikirnya udah panjang banget gitu. Iya, Nah, subhanallah. kita yang khawatir gitu Bu. Jadi Gitu pengen ya. tahu tipsnya gimana menghadapi anak saya ini Bu. Itu aja Bu. Iya, Ya makasih Bu iya. Retno. An- Ya. iya, iya. Siap menjawab Bu Retno saya? Iya Bu, Ya, mangga, ya. ayo. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Bunda Yasrif ya. Iya. Untuk anaknya yang analis banget ya Bu. Semoga jadi seorang analis kimia. Mungkin Amin. ya, amin. Rinci detail ya, subhanallah, di usia kelas 3 ya Bu ya. Ya, Iya. alhamdulillah ya, pertimbangannya rinci sehingga ketika sampai keputusan dia cenderung tadi kalau dari cerita Ibu akhirnya nggak jadi pergi gitu ya. Ya. Kalau biasanya kita dengan perincian yang panjang akhirnya kan kita melakukan Pergi. sesuatu, Iya. kalau atau ada negatifnya antisipasinya apa. Nah, ini yang belum Iya. hadir di anak ya Bu. Tetap hadir pada bersama orang tua, kalau tuh ada yang tidak nyaman, tidak sepadan dengan pikiran dia, kan bisa ada situ ada mamahnya, ada bapaknya misalkan gitu. Nah, ini nggak masuk di pikiran dia ya Bu. Dia cukup mengkotakkan dirinya kalau nggak sesuai dengan rincian analisa saya, pertimbangan butir-butir saya, no way, misalnya gitu Bu ya. Itu kan yang Ibu cemaskan sebenarnya itu ya Bu ya, Iya, no iya. way-nya itu. Iya. Bukannya jadi yes gitu Bu. Itu Ya. bujukannya harus panjang gitu. Iya, ya, takes time ya. Iya. Ya, baik. Lagi Bu, ke perasaan. Dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang rinci yang luar biasa. Jadi puji dulu ya Bu, anak ini puji dulu. Hebat banget pertimbangannya gitu ya. Seakan-akan dia seorang analis gitu ya, yang keputusannya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kan dengan keputusan dia akhirnya enggak selalu, ya kita jadi dia enggak ikut masuk ke kegiatan tersebut gitu ya Bu ya. Ya, satu Bu, puji. Terima kasih Yasrif, kamu sebelum memutuskan ikut atau tidak, kamu lengkapi dengan pertanyaan yang rinci. Sampai situ Bunda bahagia, kamu sangat rinci untuk membuat sebuah keputusan. Kedua, tapi ada tapinya nih, ya Yasrif, kamu pergi tidak sendiri. Jadi kalau sampai keputusan kamu ikut, ternyata terjadi hal-hal yang tidak kamu pikirkan, tidak kamu inginkan, di situ kamu nggak alone, nggak sendirian Nak. Ada adik kamu, ada bapak ibu kamu, atau ada nenek kamu misalnya ikut hadir ya. Kita bisa pecahkan bareng. Tidak kamu sendirian yang memecahkan, tidak juga kamu menyalahkan bahwa kamu udah salah keputusan jadi ikut ternyata bla bla bla. Nah jadi kita perlu tanya, hal-hal apa Nak yang kamu tidak inginkan terjadi, kita balas tanya Bu, sehingga kamu membuat keputusan nggak pergi, gitu Bu. Sebenarnya ada aktivitas apa ketika tidak pergi, kamu ganti dengan aktivitas apa Nak? Jadi kita kepoin juga Bu. Kok tadi dia kepo, kita balas kepo lagi, bukan mau balas-balesan, agar masuk pikiran yang seimbang, bukan hanya dari ranah pikiran dia, tapi ada ranah pikiran emak. Si emak ini yang bertanggung jawab ngajak kegiatan, si bapak ini yang ngajak kegiatan, itu sangat bertanggung jawab atas usulan kegiatan tersebut. Gitu Bu, jadi kepo balas kepo. Nah bisa nggak dia jawab, sebenarnya apa kekhawatiran kamu kalau kita kesana, abisnya nggak ini, misalkan. Oke, berarti kalau nggak ini kita tanya ya, Bapak jadi gimana? Misalkan habisnya nanti sholatnya susah airnya misalkan atau apa saya nggak tahu ya. Nah itu Ibu catat tuh, Ibu cermati apa yang mengkhawatirkan dia sehingga dia putusannya nggak jadi ikut. Terus yang dia inginkan apa sehingga keputusan itu menjadi iya ikut. Harus ada butir-butir apa? Ibu tanya lagi gitu Bu, maksud saya keponya itu. Sehingga kalau secara kertas Bu ya, secara kertasnya habisnya nggak gini-gini, nanti kelamaan aku kecapean. Oke, berarti perginya sebentar apa jadi pergi gitu Bu. Gitu Bu, kita data gitu. Ya, Bu, ya. Kita choose jadi plan A, plan B-nya. Kamu akan nyaman ikut pergi kalau misalnya perginya nggak lama, kedua malam udah ini aku nanti soalnya besok jadi ngantuk, kecapean misalkan dan seterusnya. Gitu Bu, langkahnya gitu. Kepo balas kepo karena dari situ anak berpikir lagi kan data diadu data gitu Bu. Data diadu data, habisnya nggak ini. Oke, seandainya ada ini, kamu jadi ikut pergi. Belum juga. Oke, apalagi Nak? Terus gitu Bu, apalagi Nak? Apalagi Nak? Oke, udah terjawab sekarang. Siap pergi, ada ayah dan seterusnya gitu Bu. Jadi nggak kaku juga dari kepo-keponya dia tuh kok jadi menghindari kegiatan ya. Padahal yang lain fine saja.
Apalagi kita orang tua pasti ngusulin kegiatan yang cukup aman, cukup nyaman misalkan. Gitu Bu.